Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Senin 29 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah karakter Sodr adalah iri, dengki, dan dendam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa Sodr itu atau paru-paru atau dada adalah salah satu instrumen yang ada di dalam diri kita, ya. Yang mana semua karakter di dalam Sodr itu adalah negatif, ya. Sifat Sodr atau paru-paru, ya, secara batin itu harus dihilangkan atau kita lapangkan, ya, agar kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Dengan jalan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka karakter Sodr yang negatif itu akan hilang. Nah, ketika Sodr itu dilapangkan, maka sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita seperti iri, dengki, dan dendam, maka urusan itu menjadi mudah. Orang itu bicaranya menjadi lancar, dan lawan bicara yang mereka hadapi mudah memahami. Nah, baik Bapak Ibu, kita bahas tentang karakter buruk dari Sodr, yaitu iri, dengki, dan dendam. Bapak Ibu, ya, pentingnya kita itu memperhatikan sifat iri dan dendam ini dan dengki, ya. Ini harus mendapatkan perhatian khusus, ya. Karena sesuai dengan janji Allah dalam surat 6 ayat 125, apabila kita itu tidak melapangkan Sodr kita, ya, maka sifat-sifat buruk yang ada di dalamnya, ya, terutama sifat iri, dengki, dan dendam, ini memberikan dampak buruk, yaitu Allah berjanji tidak akan memberikan petunjuk kepada orang itu. Jadi Allah sudah lepas tangan. Namun apabila sifat iri, dengki, dan dendam ini kita hilangkan, kita lapangkan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka persaudaraan di antara kita itu akan menjadi sangat erat, menjadi sangat akrab, ya. Timbulnya permusuhan di antara manusia itu disebabkan karena Sodrnya tidak dilapangkan. Sifat iri, sifat dengki, sifat dendam itu tidak dihilangkan, sehingga jauh dari petunjuk Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, apabila Sodr itu tidak dilapangkan dari sifat iri, dengki, dan dendam, maka hidup kita itu akan terasa lelah. Kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain, terutama membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain yang didasari karena sifat iri, dengki, dan dendam, ya. Maka energi kita habis. Kita merasa lelah hanya sibuk mengurusi orang lain, dan ini yang ditakutkan oleh kita. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 47, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillih ikhwanan. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam saudara mereka
yang ada di dalam mereka, maksudnya menghilangkan perasaan iri dan dengki dan dendam, ya. Sedangkan mereka seperti atau merasa seperti saudara. Nah, kalau perasaan iri, dengki dan dendam ini sudah dihilangkan, ya, itu akhirnya orang itu saling memaafkan, orang itu saling menyadari betapa kita itu butuh akan tali silaturahim, ya, persaudaraan, dan saling menyadari tentang itu, maka hidup itu akan terasa tenang, damai, tentram, karena persaudaraan itu. Ikhwanan, sedangkan mereka merasa bersaudara. Kemudian yang berikutnya, ya, di dalam surat Al-Hijr atau surat 15 ayat 48, Allah berfirman, la yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Artinya tidak merasa capek, tidak merasa penat, dikarenakan di dalam diri kita itu punya sifat iri, dengki dan dendam. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang punya sifat iri, dengki dan dendam kan itu capek, Bapak Ibu. Capek, ya. Misalkan diri kita, ya, punya sifat iri, punya sifat dengki, punya sifat dendam, kan kita sibuk dengan urusan orang lain. Sementara orang lain belum tentu secapek kita. Bisa orang lain itu adalah orang yang beriman, yang nerima. Sementara kita sibuk dengan orang lain. Karena sifat iri, dengki dan dendam itu lelah, capek, ya. Hidup ini terasa tidak selesai permasalahan. Maka kita memang perlu mendekatkan diri kepada Allah untuk menghilangkan rasa iri, dengki dan dendam itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika orang itu memiliki sifat iri, dengki dan dendam, maka Allah memerintahkan kepada kita, ya, supaya, terutama orang beriman, supaya jangan dijadikan orang kepercayaan. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ini, mohon izin, manakala kita mempunyai teman yang istilahnya kita lihat punya karakter, ya, sifat iri, dengki dan dendam, maka kata Allah, jangan itu jadikan kepercayaan, karena itu akan membahayakan diri kita. Ini Al-Quran menjelaskan dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 118. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitunatan. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil sebagai orang-orang kepercayaan, sebagai teman akrab, ya, sehingga dia tahu tentang rahasia kita. Kata Allah, min dunikum, orang-orang yang di luar kalanganmu, maksudnya orang-orang lain, ya, misalkan orang munafik, ya, orang yang di luar agama kita, ya, orang-orang yang fasik dan sebagainya. La ya'alunakum khabalan, tidak henti-hentinya mereka menimbulkan kesusahan bagimu. Jadi Allah sudah memperingatkan, sudah mengingatkan kita, Bapak Ibu. Walaupun orang itu orang dekat kita, ya, orang misalkan, mohon maaf, saudara kandung, ya. Kalau mereka itu punya karakter sifat iri, dengki dan dendam, maka kata Allah, jangan jadikan mereka itu kepercayaan. Nah, jadi kenapa? Tidak henti-hentinya mereka menimbulkan kesusahan bagi kita. Nah, mereka tidak putus-putusnya berusaha untuk membinasakan kita, Bapak Ibu. Jadi walaupun ada orang jauh, ya,
tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, tapi ketika mereka itu berkumpul dengan kita, lalu mereka itu menunjukkan akhlak yang baik, tidak ada sifat iri, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat dendam, semuanya karena Allah, maka orang seperti itulah yang kita jadikan kepercayaan. Waddu ma anittum, mereka ingin supaya kamu menderita. Ya, artinya berada dalam puncak kesusahan. Orang-orang yang punya sifat iri, dengki dan dendam, kenapa tidak boleh dijadikan kepercayaan? Karena mereka kepingin supaya kita itu menjadi susah, menjadi menderita dan sebagainya. Qad badati, telah nyata kebencian mereka, ya. Min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, dengan menjelekkan kamu, membuka atau berusaha membuka aibmu kepada orang-orang lain, ya. Wa ma tukhafi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh saudara mereka, yaitu berupa permusuhan. Jadi orang-orang yang iri, dengki dan dendam itu pasti menyembunyikan sesuatu, yaitu saudara tadi itu kan, sifat iri, sifat dengki, sifat dendam. Qad bayyana lakumul ayati, sungguh telah kami jelaskan kepada kamu tanda-tanda atau permusuhan mereka itu. In kuntum ta'qilun, jika kamu memikirkan. Artinya apa? Maka janganlah kamu ambil mereka sebagai orang-orang kepercayaan. Jadi dalam ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang yang punya sifat iri, punya sifat dengki, punya sifat dendam, atau memperturutkan hawa nafsunya, ya, sebagai orang-orang dekat yang menjadikan tempat bermusyawarah dan mengadukan permasalahan. Kenapa dilarang? Mereka selalu mencurahkan segala daya upaya untuk menyengsarakan kita. Jika tidak memerangi kalian secara terang-terangan, ya, jika tidak memerangi kita secara terang-terangan, maka mereka tidak pernah kenal lelah untuk membuat tipu daya bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi kita atau orang lain yang mempunyai sifat dengki, sifat iri dan dendam, mari kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak menjaga kesucian jiwanya, banyak berzikir kepada Allah, menjaga keistiqomahan di dalam sholat, banyak beramal soleh, banyak berdoa, banyak bertaubat. Kenapa? Sifat iri, dengki dan dendam ini akan memakan kebaikan. Dan siapapun yang memberikan nasihat kepada orang yang mempunyai sifat seperti itu mustahil akan diterima, kecuali orang itu mendapat petunjuk Allah dengan sebab orang itu bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesucian jiwanya, kemudian mencoba jiwa itu berkomunikasi dengan Allah, lalu Allah menurunkan cahayanya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.